Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman, Mas. Nah, gini kan pertanyaan teman-teman kemarin kan, Mas. Genset yang sekian watt mampu nggak? Nah, untuk pakai MP3, mesin MP3, las MP3 situ. Oh, jadi kalau sudah saya jawab, tapi itu pun masih ada yang mempertanyakan. Oke, hari ini kebetulan saya punya genset yang ada paling besar itu 2200 watt, ya, ya, dengan merek itu dengan kode ID 2900DX generator. Oke ya, ini adalah mesin las MP3 merek Renault 130 ampere, dengan kawat. Nanti saya tampilkan dulu kawatnya ya. Ini kawat lasnya masih sama seperti yang kemarin juga. Nah, dengan 2.0 300 mili panjangnya, diameternya 2.0 panjang 300 mili. Untuk ukuran ampernya itu 20 sampai 50 ampere ya. Nah, sedangkan jenis MP3 Renault ini adalah 130. Nah, jadi maksimal kawat las yang kita gunakan itu berarti 3.0 nantinya. Di sini kan tertera 32.0. Di sini untuk ukuran ampernya 80 sampai 140 ampere. Berarti maksimalnya untuk mesin las MP3 itu 130 kan. Nah, 130 ampere berarti mampunya dia hanya 3.0 aja. Oke ya, tidak perlu basa-basi. Nah, itu kita ambil dulu ukuran kawat. Ini ukuran kawat yang saya gunakan adalah RD 460 ya, dengan besar 2.0. Kita akan atur di situ masih di 20 ampere ya, masih bawaannya ya 20 ampere. Nah, ini masih bawaannya 20 ampere. Nah, gensetnya yang itu tadi ya sudah saya sebutkan juga. Tidak perlu basa-basi, kita langsung tes saja. Untuk benda yang kita las itu ini ya, bekas engkolan Alcon atau genset ini kemungkinan besarnya kurang lebih 1 sampai 2 mili ini ya. Pertama-tama kita colokin dulu ya, terus tempat penjepitnya atau bodi pasang, terus kita jepitkan ini. Benda yang kita akan las, usahakan jangan sampai terlipat ya, kabelnya ini harus lurus, jangan keputar-putar. Nah, ini udah kayaknya kokoh. Ini masih bawaan semua ya. Oke, udah ya, itu sudah kita colokin. Kita jangan, usahakan kabelnya ini jangan sampai terlipat-lipat ya. Nah, nanti kita gensetnya hidupkan lagi nanti. Oke, genset sudah kita hidupkan. Terus kita hidupkan MP3 ya. Sudah hidup, warna
kita langsung tes saja. Tarik ke sini. Kita uji coba. Wah, nggak mampu kan? Tak gitu. Dia nggak mampu. Wah. Wah. Padahal di sananya masih jika kita setel apapun masih bawaannya di 20 ampere. Minimal sudah itu ya. Wah. Dengarkan suara genset ambrul kayak gitu. Itu nanti bisa panas itu APR-nya. Nah, nah, nah. Kurang matang, direndam nggak bisa. Nah. Oke ya. Sudah terjawab ya. Ini untuk genset yang 2200 untuk pemakaian embedder itu dia tidak mampu. Cuma dia hasilnya itu loh. Tak lihat ini. Panas cocok. Nah, bisa aja ya, tapi hasilnya seperti ini loh, kurutul. Nah, tidak bagus. Padahal itu hanya kita colek-colek begitu aja ya, suara genset sudah der. Nah, kalau kita rendam bikinkan kayak gitu, saya takutnya APR-nya jebol itu tadi sebenarnya. Nah, jadi Mas gimana cara menalarnya? Begini, ini menurut saya, kalau menurut saya bisa pakai genset ini, tapi sampean belikan trapo. Nah, trapo untuk las itu ada sebenarnya. Trapo itu fungsinya apa? Buat menstabilkan arus yang dari genset. Dia kan trapo itu sejenisnya seperti ini juga, tapi dia khusus trapo. Itu sampai 5000. Padahal di sini memberinya sekian watt aja, tapi trapo itu bisa membesarkan arus. Nah, jalan solusinya seperti itu. Itu menurut versi saya ya. Nah, soalnya kenapa? Saya pernah lihat teman, dia pakai genset, terus dia belikan trapo. Nah, dia bisa menggunakan mesin las seperti ini. Kemarin itu yang kalau nggak salah yang 180 ampere, yang warna merah, merek ini juga, tapi warna merah 180. Dia menggunakan genset, tapi dibelikannya lagi trapo. Nah, itu tuh baru bisa. Ya, tapi kalau sampai langsung dari genset nggak bisa, jebol di sananya Mas. Saya pastikan itu tadi kalau saya rendam buat ngelas tadi, saya itu pun hanya saya colek-colek aja kan tadi kan. Itu kalau saya rendam seperti apa itu, dibikin rapi las-lasan itu, kalau nggak APR jebol, kalau APR jebol otomatis gulungan aman. Tapi kalau APR tahan, yang saya takutkan gulungannya jebol. Ya kan, gosong gitu kan. Ya, pertama gosong, yang kedua nanti meleleh dan putus dan mengeluarkan dana yang banyak lagi. Oke ya. Nah, jadi kenapa untuk memastikan itu kan 2200 maksimalnya. Ini hanya 900 watt. Nanti saya akan gunakan lagi itu gerinda sama bor. Oke ya. Bor ini 450 watt. Aduh, ora ketok iki. Walah, buyer. Nah, 450 watt. Oke ya, kita colokin. Gerinda ini merek Wepro. Dulu kalau nggak salah 750 watt. Kalau nggak salah ini. Ya. 750 watt sama 450 berarti
1200 ya. Oke, kita hidup. Pertama-tama kita hidupin gerinda dulu. Yang kedua ini bornya, mampu dia ya. Matikan, buka. Kita matikan. Itu bor masih hidup ya, bornya masih hidup. Kita matikan. Nah, bornya masih hidup. Ini kita hidupkan juga. Udah ya. Saya juga heran kenapa genset yang 2000 watt buat mesin las empeter yang 130 ampere 900 watt tidak mampu, sedangkan buat gerinda 750 watt bor 450 watt kenapa dia mampu. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi untuk para teman-teman yang di luar sana yang ahli di bidang kelistrikan, tolong bantu jawab ya, biar saya tidak mumet. Saya terangkan begini, nah daripada diterangkan saya juga bukan ahlinya, walah tak buktikan, tak praktekkan aja, ya kan. Nah, jadi inilah pembuktiannya bahwa genset 2000 watt pun tak mampu, ya. Itu ya. Oke, inilah hasil pembuktian genset 2000 watt menggunakan mesin las empeter 900 watt 130 ampere. Oke ya, makasih teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe channel saya, di share jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.